Bab 1241 Sistem Perencana Utama. Tak lama kemudian, mereka berangkat dan meninggalkan pintu masuk alam Dewa Neraka. Perjalanan yang seharusnya berbahaya ini, benar-benar terbalik karena kemunculan Mo Junchen. Tak satu pun dari orang-orang dari Sekte Pemurnian Peralatan berani mengatakan yang sebenarnya kepada Mo Junchen. Lagi pula, Mo Junchen telah bersumpah untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Siapa yang berani berbicara dengannya saat ini? Mereka tidak bisa mengatakan, pemimpin Sekte Mo, Anda telah ditipu. Fraksi surga yang meledak adalah kekuatan misterius. Beberapa tahun yang lalu, mereka merampok sekte pencuri dan menjarah semua bahan pemurnian di Menara Pemurnian Peralatan. Itu sebabnya mereka memiliki konflik besar dengan Sekte Pemurnian Peralatan. Mereka adalah sekelompok orang jahat. Jika mereka mengatakan itu, mereka tidak tahu apakah Mo Junchen akan membunuh mereka. Tetapi mereka percaya bahwa mereka akan menjadi sasaran pertama kemarahan Mo Junchen. Dia akan bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak mengatakan ini sebelumnya. Namun, dalam kesan orang-orang dari Sekte Pemurnian Peralatan, fraksi surga yang meledak tidak begitu berguna. Setidaknya menurut rumor, anggota fraksi surga yang meledak semuanya jenius. Banyak orang diam-diam bertanya tentang cara bergabung dengan fraksi surga yang meledak, jadi mereka cukup iri pada Mo Junchen. Oleh karena itu, semua pembudidaya dari Sekte Pemurnian Peralatan tutup mulut sepanjang waktu, berpura-pura tidak tahu apa-apa. 3 Raja Refiner dari artefak rendah sangat patuh. Mereka menundukkan kepala dan memimpin jalan, memimpin Suke dan Mo Junchen ke markas Sekte Pemurnian Peralatan, di mana wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte berada. Meskipun kekuatan Sekte Pemurnian Peralatan tersebar luas di 6 alam surgawi utama, alam surgawi Xuanyi adalah markas mereka. Sekte Pemurnian Peralatan juga dimulai di alam surgawi Xuanyi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengirim 3 Raja Penyuling artefak rendah untuk memburu Suke dan rekan-rekannya. Mo Junchen adalah pemimpin sekte ribuan tahun yang lalu. Menurut aturan, sekarang pemimpin sekte baru telah ditunjuk. Mo Junchen tidak bisa dianggap sebagai pemimpin sekte lagi. Tetapi beberapa hal tidak dapat diselesaikan seperti ini. Mo Junchen memiliki prestise yang tinggi di Sekte Pemurnian Peralatan, dan dia memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid itu sekarang menjadi pilar dari Sekte Pemurnian Peralatan. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa pemimpin sekte dari Sekte Pemurnian Peralatan saat ini adalah murid langsung Mo Junchen. Ini berarti bahwa kekuatan Sekte Pemurnian Peralatan saat ini masih berada di tangan Mo Junchen. Adapun wakil pemimpin sekte, yang telah mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan sementara pemimpin sekte berkultivasi tertutup, semua orang tahu betul bahwa wakil pemimpin sekte tidak akan berani menentang Mo Junchen. Lagi pula, dengan kekuatan Mo Junchen saat ini, siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan jika murid langsungnya bukan pemimpin sekte saat ini, tidak ada seorang pun di Sekte Pemurnian Peralatan yang berani menantang Mo Junchen. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, dan tinju adalah hukumnya. Sepanjang jalan, 3 Raja Refiner dari artefak rendah sangat tenang, dengan patuh memimpin jalan. Budfest dan Duan Jiude tidak menghukum mereka. Di permukaan, mereka mengatakan bahwa mereka memberikan wajah penjaga Mo. Tetapi pada kenyataannya, mereka ingin membantunya, sehingga ketika mereka tiba di markas Sekte Pemurnian Peralatan, mereka dapat menggunakan bantuan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan dan bahan berharga. Mo Junchen yang saleh tidak menyadari bahwa dia telah menaiki kapal bajak laut. Saat ini, dia masih mengobrol dengan Suke dan menanyakan tentang fraksi surga yang meledak. Suke membual tentang fraksi surga yang meledak, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang substansial. Pada awalnya, Mo Junchen sedikit curiga, tetapi akhirnya, Suke meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, apakah Anda tahu daftar tripod surgawi? Izinkan saya memberitahu Anda, 20 teratas dari daftar tripod surgawi, daftar setengah, dan daftar surgawi manusia semuanya adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada orang-orang dari Sekte Pemurnian Peralatan. Petik 2. Mendengar ini, Mo Junchen langsung terkejut. Dia melihat beberapa pembudidaya dari Sekte Pemurnian Peralatan, yang mengangguk untuk menunjukkan bahwa Suke mengatakan yang sebenarnya kali ini. Daftar tripod surgawi memang didominasi oleh fraksi surga yang meledak.
Bahkan setelah lebih dari 2 tahun, tidak ada yang bisa memecahkan rekor 20 besar daftar setengah dan daftar surgawi manusia. Fraksi surga yang meledak layak mendapatkan reputasinya. Semuanya adalah elit dan penguasa. Mo Junchen sangat gembira dan merasa bahwa keputusannya untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak sudah benar. Sebagai mantan pemimpin sekte, dia tahu betul bahwa hal terpenting bagi sebuah sekte adalah masa depannya. Dengan begitu banyak orang jenius, fraksi surga yang meledak pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, mereka menetap di sebuah kota kuno, mengambil perangkat teleportasi, dan tiba di bagian tengah alam surgawi Xuanyi. Basis sekte pemurnian peralatan ada di sini. Begitu mereka mendarat, Budfest dan Duan Jiude bergegas maju dan mengetuk pintu, berteriak, "Rekan kota, buka pintunya. Buka pintunya, fraksi surga yang meledak ada di sini untuk mengirimkan kehangatan." Mendengar itu, para pembudidaya dari sekte pemurnian peralatan menggerakkan mulut mereka. Adegan ini terlalu akrab. Pepatah paling populer di alam surgawi Zhen Yuan adalah, "Sesama warga kota, buka pintunya." Bahkan orang-orang dari alam surgawi Xuanyi mengetahuinya. Mo Junchen tidak memahaminya. Sebaliknya, dia merasa Budfest dan Duan Jiude adalah orang baik. Mereka pasti menyebut orang-orang dari sekte pemurnian peralatan, sesama warga kota, demi dia. Apalagi, mereka bahkan datang untuk mengirimkan kehangatan. Suke melirik Mo Junchen dan berkata dengan senyum tipis, "Wali Mo, sembunyikan auramu nanti. Jangan ungkapkan identitasmu terlebih dahulu." Mo Junchen tertegun sejenak. Kemudian dia mengerti dan menganggukkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Suke. Karena dia ingin membersihkan sekte pemurnian peralatan, dia harus mencari tahu bagaimana situasi sekte pemurnian peralatan saat ini. Jika identitasnya terungkap, dia tidak akan melihat sekte pemurnian peralatan yang sebenarnya nanti. Pada saat yang sama, di markas sekte pemurnian peralatan, ruang alkimia yang luas dipenuhi dengan bau obat yang menyengat. Di tengah ruang alkimia, ada tong besi besar. Api menyala di bawah laras, dan obat di dalam tong berjatuhan. Seorang pria pucat sedang duduk di tong. Namun, karena beberapa orang di sampingnya terus menambahkan bahan obat ke dalam tong, warna pria di dalam tong berangsur-angsur pulih. Tiba-tiba, pria di dalam tong itu membuka matanya dan melihat keluar dengan niat membunuh yang luar biasa, fraksi surga yang meledak. "Huh, apakah kamu akhirnya jatuh ke tangan sekte pemurnian peralatan?" Jelas, pria di dalam tong itu adalah Raja Refiner Liu. Ketika dia terluka oleh mantra Suke di tepi alam limbah, dia melarikan diri hanya dengan tubuh bagian atasnya. Dia mengalami banyak kesulitan untuk bergegas kembali ke alam surgawi Xuanyi. Butuh lebih dari 2 tahun untuk memulihkan tubuh bagian bawahnya. Namun, kekuatannya juga rusak parah, dan dia perlu mengonsumsi banyak bahan obat berharga setiap hari. Selama periode ini, dia tidak pernah lupa membalas dendam. Dia telah mengirim orang untuk melacak Suke dan fraksi surga yang meledak. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mendengar bahwa Suke telah kembali dan tiba di alam surgawi Xuanyi bersama orang-orangnya, dia langsung sangat gembira. Dia merasa kesempatan untuk balas dendam telah tiba, dan dia harus melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, itu akan menjadi iblis di hatinya di masa depan. Oleh karena itu, dia mengirim 3 King Refiners of the Inferior Artifact untuk menangkap Suke. Dia bahkan memberi perintah bahwa meskipun mereka tidak dapat menangkap Suke hidup-hidup, mereka harus mengembalikan tubuh Suke. Sekarang, ketika dia mendengar ketukan dan teriakan di luar, Raja Refiner Liu memasang senyum mengerikan di wajahnya. Dia sudah merasakan aura familiar dari Suke, dan dia juga sangat puas dengan 3 King Refiners of the Inferior Artifact. Mereka benar-benar mampu menangkap Suke hidup-hidup. "Ayo, kunci B Asteris Start kecil itu di kamarku dulu. Setelah aku berurusan dengan B Asteris Start kecil bernama Suke, aku akan merawatnya dengan baik." Raja Refiner Liu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berdiri dari tong. Butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk memulihkan bagian bawah tubuhnya. Lagi pula, setelah dibombardir oleh formasi medan, lukanya sangat serius. Mereka jauh dari sebanding dengan cedera fisik biasa. Bahkan ketika kakinya pulih, dia hampir tidak bisa berdiri. Sekarang setelah tubuh fisiknya pulih sepenuhnya, dia ingin mencoba melihat apakah fungsi maskulinnya akan terpengaruh.
Oleh karena itu, dia meminta seseorang untuk diam-diam menangkap seorang wanita dan mengurungnya sampai sekarang. Ketika bawahannya mendengar itu, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka segera mengambil pesanan dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian, Raja Refiner Liu mengenakan jubah panjang dan langsung melangkah ke dalam kehampaan, menuju gerbang sekte pemurnian peralatan. Dia tidak sabar untuk keluar dan menyiksa Suke. Dia ingin membunuh pemuda ini yang telah melukainya dengan serius. Lagi pula, Suke adalah penghinaan besar baginya. Selain itu, setahu dia, wanita yang ditangkap juga merupakan kenalan Suke. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Ayo, keluarkan B asteris kecil itu. Aku ingin B asteris start kecil bernama Su itu melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri dan membiarkannya mati kesakitan. Di luar gerbang sekte pemurnian peralatan, puluhan pembudidaya sekte pemurnian peralatan mengangguk dan menurunkan alis mereka. Mereka berdiri di sana dengan gugup. Suke telah memberitahu mereka bahwa siapapun yang berani berbicara tanpa pandang bulu akan ditangani secara langsung. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, hukuman dari 3 King Refiners of the Inferior Artifact yang dihancurkan oleh Budfest dan Duan Jiude jelas merupakan pencegah yang besar bagi mereka. Tentu saja, yang terpenting tetaplah Mo Junchen. Bahkan tembakan besar ini telah menyembunyikan auranya dan tidak berniat untuk segera muncul. Jelas bahwa dia ingin melihat seberapa buruk situasi sekte pemurnian peralatan saat ini. Jika mereka berani menonjol dan mengingatkan Raja Refiner Liu, bukankah mereka akan melawan Mo Junchen? Oleh karena itu, pada saat ini, gerbang sekte pemurnian peralatan belum dibuka, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka takut dituduh membocorkan informasi. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan dari 3 penipu besar dari fraksi surga yang meledak. Itu sungguh mengerikan. Semuanya, dengarkan baik-baik, jangan bicara nanti. Bahkan jika kamu ingin berbicara, kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, Budfest menambahkan peringatan lagi, dengan senyum dingin di wajahnya. Kalau tidak, kamu akan hancur berkeping-keping. Duan Jiude menambahkan secara aktif dengan nada yang sangat serius. Ya, banyak pembudidaya dari sekte pemurnian peralatan merespons. Mereka tidak takut pada Duan Jiude dan Budfest, tetapi mereka tidak berani mengabaikan tatapan Mo Junchen sekarang. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu. Dalam sekejap, gerbang besi yang berat dari sekte pemurnian peralatan didorong terbuka dengan keras. Seorang pria dengan wajah agak pucat keluar dengan momentum yang luar biasa. Wajahnya penuh dengan senyum dingin dan tidak bermoral. Kultivasinya telah mencapai tahap menengah dari tahap surga emas, tetapi dia terlihat sedikit lemah. Tampaknya dia bahkan tidak berada di tahap awal dari tahap surgawi emas. Di belakangnya ada beberapa kultivator dari sekte pemurnian peralatan, yang semuanya adalah SD Heaven Celestial Stage. Hah, sangat bagus. Kalian cukup efisien. Kamu benar-benar telah menangkapnya hidup-hidup. Saat kita kembali, aku pasti akan menghadiahimu. Pria berwajah pucat itu melirik Suke dan langsung mengenali Suke. Dia tertawa terbahak-bahak. Selama lebih dari 2 tahun, kebencian di hatinya tidak hilang. Di matanya, Suke seperti serangga kecil yang bisa dicubit sampai mati kapan saja. Tetapi pada akhirnya, serangga kecil ini tidak hanya membunuh banyak ahli dari cabang sekte pemurnian peralatan dari alam surgawi Zenyuan, tetapi juga melukainya. Ini adalah penghinaan besar. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghapus penghinaan ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, tidak peduli bagaimana King Equipment Refiner Liu tertawa, tidak ada pembudidaya dari sekte pemurnian peralatan yang berani menanggapi. Mereka semua menundukkan kepala dengan getir. King Equipment Refiner Liu memfokuskan semua perhatiannya pada Suke. Selain itu, dia sedang memikirkan balas dendam. Jadi, dia tidak memperhatikan perilaku aneh yang lain. Dia mencibir, "Suke, apakah kamu masih ingat aku?" Sejujurnya, aku benar-benar tidak mengingatmu," Suke berkata dengan malu. Dia tidak melihat wajah King Equipment Refiner Liu dalam pertempuran itu. Bahkan ketika King Equipment Refiner Liu bergegas ke arahnya, dia telah menyelinap ke terowongan Void dengan emblem pelarian ilahi tingkat surgawi. Jadi, dia sama sekali tidak melihat wajah King Equipment Refiner Liu. "Kamu, sangat bagus.
Beraninya kamu begitu lancang di wilayah sekte pemurnian peralatan. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. King Equipment Refiner Liu mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak sabar untuk menamparkan Suke sampai mati. Namun, memikirkan membunuh Suke dengan begitu mudah, dia segera menahan diri. Yah, seandainya aku mati? Bagus, bagus. Buat saja aku berharap aku mati. Pada saat ini, Suke melirik Mo Junchen dengan senyum tipis. Kemudian, dia berkata kepada King Equipment Refiner Liu dengan tatapan licik. King Equipment Refiner Liu tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Biasanya, orang akan memohon belas kasihan dalam situasi seperti itu, kan? Bahkan jika mereka keras kepala, mereka akan mengatakan bahwa mereka rela mati. Tapi apa yang terjadi dengan pria ini? Dia tidak hanya memohon belas kasihan, tetapi matanya juga penuh persetujuan dan dorongan. Namun, keraguan semacam ini tidak menghentikan keinginan King Equipment Refiner Liu untuk membalas dendam. Dia berhenti memikirkannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak pada bawahannya, bahwa dia ke sini. Kemudian, pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage berjalan keluar dari balik gerbang dengan seorang wanita di pelukannya. Penampilan wanita itu mengubah ekspresi banyak orang di area ini. Mereka semua tahu wanita ini ditangkap oleh King Equipment Refiner Liu dan mereka juga tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi mereka pura-pura tidak melihatnya. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Mo Junchen ada di sini dengan menyamar. King Equipment Refiner Liu membawa wanita ini ke depan Mo Junchen. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Bahkan 3 King Refiner yang berdiri di depan Suke menggelengkan kepala dan berpikir King Equipment Refiner Liu akan hancur. Hah, Suke, tidak masalah jika kamu tidak mengenalku. Tapi kamu harus tahu ini kan? Pada saat ini, King Equipment Refiner Liu menyeret wanita di depannya dan tersenyum pada Suke dengan angkuh. Suke tertegun. Setelah melihat wanita itu dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia terkejut. Nona Feng, kenapa kamu di sini? Rupanya, dia benar-benar mengenal wanita ini. Dia adalah Feng Lanwu dan Nona kedua kamar dagang angin, yang dia temui ketika dia tiba di alam surgawi Zhenyuan untuk pertama kalinya. Belakangan, dia mendapat masalah, jadi dia tidak mengganggu mereka. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Tunggu, tidak. Sepertinya Feng Lanwu ditangkap oleh King Equipment Refiner Liu. Su Daoyu, kata Feng Lanwu dengan suara bergetar dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Dia telah ditangkap selama lebih dari 10 hari. Sebelum dia ditangkap, dia terluka dan belum pulih. Meskipun King Equipment Refiner Liu tidak melakukan apapun padanya selama periode ini, dia tahu apa yang akan terjadi padanya segera. Tapi dia tidak bisa menyalahkan Suke untuk semua ini. Ketika Suke sedang diburu, dia dan pembantunya, Xiaoru, merahasiakannya dan tidak berani mengatakan kepada orang lain bahwa mereka mengenal Suke. Belakangan, ketika Suke dan fraksi surga yang meledak menjadi terkenal, mereka tidak memanfaatkan ini untuk memperebutkan kekayaan dengan kamar dagang angin. Hingga suatu hari, mereka berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri dan ingin menemukan beberapa bahan berharga untuk dibawa kembali ke kamar dagang untuk dilelang dan meningkatkan reputasinya. Namun, tanah misteri ditakdirkan untuk menjadi berbahaya, dan orang yang paling berbahaya adalah mereka yang berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri. Mereka menemukan harta karun surga dan bumi yang berharga, tetapi mereka diburu. Pada akhirnya, Feng Lanwu harus meneriakkan fakta bahwa dia mengenal Suke, sehingga dia berhasil menakuti orang-orang yang mengejarnya dan melarikan diri dari kematian. Namun, begitu dia mengungkapkan rahasia ini, dia ditakdirkan untuk tidak bisa merahasiakannya. Ada terlalu banyak orang di sekitar. Sebelum dia sempat meninggalkan tanah rahasia, dia ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang dari sekte pemurnian peralatan dan langsung dibawa ke alam surgawi Xuanyi. Oleh karena itu, dalam menghadapi pertemuan seperti itu, dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali nasib buruknya. Jika dia tidak mengungkapkan fakta bahwa dia mengenal Suke, dia akan dibunuh dan harta karun langit dan bumi akan diambil. Tapi setelah dia mengungkapkan faktanya, dia ditangkap oleh orang-orang dari sekte pemurnian peralatan. Ini benar-benar situasi yang tidak berdaya. Bagaimana menurutmu, Suke? Jalang kecil ini sangat cantik. Kamu pasti tertarik padanya kan?
Sayang sekali. Sekarang kalian berdua ada di tanganku. Sudah ditakdirkan bahwa kamu menang teh bersama? Pada saat ini, Raja Refiner Liu menatap Suke dan mencibir. Namun, lusinan pembudidaya sekte pemurnian peralatan di sekitar Suke, termasuk 3 pemurni raja dari pemurni rendah, penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa Raja Refiner Liu benar-benar akan mati kali ini. Semua orang memperhatikan perubahan ekspresi Mo Junchen dari sudut mata mereka. Meskipun dia telah menyembunyikan aura kultivasinya, wajahnya yang suram seperti tinta sudah cukup untuk membuat hati semua orang bergetar dan punggung mereka menjadi dingin. Pada saat yang sama, setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Refiner Liu, Feng Lanwu gemetar dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia menatap Raja Refiner Liu dengan marah dan berkata, "Sebagai Raja Refiner dari Sekte Pemurnian Peralatan, perilakumu sangat tercela. Kamu tidak pantas menjadi King Refiner. Bunuh aku jika kamu berani." "Bunuh kamu? Jangan khawatir. Setelah aku menunjukkan kekuatanku di depan B Asteris Start kecil itu, aku pasti akan membunuhmu." Raja Refiner Liu tersenyum dingin. Kemudian dia melepaskan ikat pinggangnya dengan satu tangan dan meraih pakaian Feng Lanwu dengan tangan lainnya, siap untuk mencabik-cabiknya. Bajingan, saat ini, Mo Junchen tidak tahan lagi. Dia mengutuk dengan suara rendah dan hendak menyerang. "Wali Mo, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar." Namun, Suke menghentikan Mo Junchen dengan senyum ceria. Mo Junchen langsung tertegun. "Pemimpin fraksi Su, apa maksudmu? Apakah kamu akan melihatnya melakukan itu?" Suke menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada saat yang sama, King Equipment Refiner Liu tertawa terbahak-bahak. Dia membayangkan bahwa dia akan merobek pakaian Feng Lanwu berkeping-keping di depan Suke, dan kemudian dia akan memperkosa Feng Lanwu di depan begitu banyak orang. Memikirkan hal ini, Raja Refiner Liu merasa semakin bersemangat. Darah dan ki-nya melonjak di tubuhnya, termasuk ginjal dan hatinya. Dia melepaskan ikat pinggangnya, dan celananya langsung jatuh ke tanah. Namun, tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap tubuh bagian bawahnya dengan bingung. Raja Refiner Liu juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan wajahnya langsung memerah. Tidak ada reaksi. Ini, benda kecil ini tidak bereaksi? Pembunuhan? Pada saat ini, Suke tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Mo Junchen dan berkata, "Wali Mo, katakan padaku, apa yang dia gunakan untuk membunuh?" "Jarum itu." Mulut Mo Junchen berkedut, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka mata Suke begitu tajam. Dia mampu mengamati hal-hal halus seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Pantas saja Suke ingin menghentikannya sekarang. "Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa batuk, tidak bisa bangun?" Mo Junchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia meluruskan jari kelingkingnya yang bengkok. Suke berkata sambil tersenyum, "Wali Mo, pengamatan sangat penting." Sejak awal, selangkangan Raja Refiner Liu sudah kering, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Selangkangannya kering. Mo Junchen tertegun sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak memiliki kebiasaan jeli. Lagi pula, siapa yang akan menatap selangkangan pria lain tanpa alasan? "Hei, King Equipment Refiner Liu kan? Sebaiknya kamu cepat menyerah. Bahkan alatmu sudah menyerah. Mengapa kamu masih ingin melawan? Wajah selalu dibuang sendiri," teriak Suke sambil menatap King Equipment Refiner Liu dengan sinis saat ini. Budfest, yang bersembunyi di kerumunan, berteriak tepat waktu. "Jika tidak berguna, potong saja." Duan Jiude mengeluarkan palu dan melemparkannya ke depan Raja Refiner Liu. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya kau palu. Mungkin akan terasa lebih baik setelah dipalu." Engah. Beberapa pembudidaya dari Sekte Pemurnian Peralatan tidak bisa menahan tawa. Bahkan 3 Raja Refiner dari Inferior Refiner wajah menjadi merah. Mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Bagaimanapun, mereka masih ingat bahwa Budfest dan Duan Jiude hampir menyeret mereka ke palu. Mereka takut akan menarik perhatian anjing jika mereka tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Lukaku sudah sembuh. Kenapa seperti ini?
Pada saat yang sama, King Equipment Refiner Liu sedang kesurupan. Wajahnya penuh amarah. Sepertinya dia menyalahkan adik laki-lakinya atas kegagalannya, atau menyalahkan orang lain atas semua ini. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan marah saat dia meraung dengan ganas. Itu kamu? Ini kamu bajingan kecil? Jika kamu tidak berkomplot melawanku, aku tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Bahkan jika aku tidak dapat mendapatkannya hari ini, aku akan membuatmu menonton tanpa daya saat dia disiksa. Sampai mati. Setelah mengatakan itu, King Equipment Refiner Liu melihat ketiga King Refiners of the Inferior Artifact dan berkata dengan senyum dingin, kalian bertiga telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini, saya akan memberikan sedikit ini kepada Anda. Sekarang, saya perintahkan kalian bertiga untuk membunuh pelacur kecil ini secepat mungkin. Bang! Kemudian, penyuling peralatan Raja Liu mendorong Feng Lanwu ke arah tiga penyuling raja dari artefak rendah. Tiga raja refiner dari artefak rendah segera ketakutan. Mereka berebut untuk bergegas maju, dan berjuang untuk mengirimkan kekuatan inti surgawi yang lembut untuk menangkap Feng Lanwu dengan aman dan nyaman, dan melindunginya saat dia kembali. Nona Feng, apakah kamu baik-baik saja? Nona Feng, apakah kamu terluka di mana saja? Nona Feng, kamu ketakutan. Tiga pemurni raja dari artefak rendah berkata dengan nada menyanjung saat mereka mengirim Feng Lanwu kembali ke Suke. Feng Lanwu bingung. Tampaknya dia belum pulih dari perbedaan besar dalam perawatan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, Senior, aku tidak terluka atau takut. Bagus kamu tidak takut. Bagus kamu tidak takut. Tiga raja refiner dari artefak rendah mengangguk lega. Pada saat yang sama, mereka berdiri di samping Mo Junchen dan Suke dengan ekspresi menyanjung. Namun, Raja Refiner Liu dan beberapa pembudidaya di belakangnya benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak mengharapkan ini terjadi. Tiga raja penyuling artefak rendah tidak mematuhi perintah dan mengirim Feng Lanwu kembali ke Suke. Apa yang mereka maksud dengan nada menyanjung dan hormat itu? Bajingan, apa yang kalian bertiga lakukan? Apakah kamu tuli? Aku ingin kamu mempermainkannya sampai mati, bukan mengirimnya kembali. Raja Refiner Liu meraung garang. Meskipun dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa tenang. Saat ini, dia sangat marah sehingga pikirannya terdistorsi. Dia ingin mempermalukan Suke dengan cara kotor di depan umum. Namun, ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia menjadi lebih marah dan meminta tiga raja pemurni dari artefak rendah untuk melakukannya. Namun, dia merasa telah diabaikan, yang setara dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia menjadi semakin mudah tersinggung dan marah. Namun, dalam menghadapi keadaannya yang gila, tiga raja refiner dari artefak rendah tidak peduli. Bahkan pembudidaya lain dari sekte pemurnian peralatan yang berada di pihak Suke menatap Raja Refiner Liu dengan mata aneh. Ada simpati, kasihan, sarkasme, dan ejekan di mata mereka. Tentu saja, kebanyakan dari mereka sedang melihat seorang pria sekarat. Melihat mata mereka, Raja Refiner Liu merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan memberontak? Jangan lupa bahwa wakil pemimpin sekte dari sekte pemurnian peralatan adalah sepupuku. Lupakan saja, aku tidak tahan lagi. Wali Mo, sudah waktunya bagimu untuk membersihkan sektemu. Namun, aku tidak akan terlibat dalam hal semacam ini. Ayo pergi ke sekte pemurnian peralatan pertama. Pada saat ini, Suke melambaikan tangannya ke Feng Lanwu dan berjalan menuju gerbang sekte pemurnian peralatan. Dia benar-benar mengabaikan Raja Refiner Liu dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari sekte pemurnian peralatan yang berdiri di depan gerbang dan berjalan maju dengan santai. Raja Refiner Liu dan orang-orang kuat lainnya dari sekte pemurnian peralatan tertegun. Kemudian, niat membunuh mereka melonjak dan mereka akan menyerang Suke. Start, apakah kamu akan membunuh orang di depanku? Tiba-tiba, suara agung terdengar seperti deru guntur ilahi 9 surga. Ledakan. Setelah ini, tekanan kuat menyembur keluar dari tubuh Mo Junchen dan memenuhi seluruh area. Seolah-olah itu adalah kekuatan langit dan bumi. Seketika, Raja Refiner Liu tertegun. Pusat kekuatan dari sekte pemurnian peralatan di surga surgawi di belakangnya juga tercengang.
Puncak panggung surgawi emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Di alam surgawi Suanyi, selain dari Dewa Suanyi, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Raja Penyuling Liu, beraninya kamu. Mengapa kamu tidak berlutut di depan pemimpin Sekte Mo? Pada saat ini, salah satu dari 3 pemurni raja berjalan keluar dan meneriaki Raja Pemurni Liu dan yang lainnya. Raja Refiner Liu dan yang lainnya tertegun lagi. Pemimpin Sekte Mo? Kapan nama keluarga pemimpin sekte dari Sekte Pemurnian Peralatan menjadi Mo? Tunggu, itu tidak benar. Pemimpin Sekte Mo, keberadaan yang kuat itu, wajah yang familiar itu, dia adalah Mo Junchen. Ledakan. Pada saat ini, Raja Refiner Liu dan yang lainnya tertegun. Akhirnya, mereka mengingat identitas Mo Junchen. Master Sekte yang paling mengesankan dalam sejarah Sekte Pemurnian Peralatan, Master Sekte yang menghilang secara misterius selama ribuan tahun, benar-benar muncul hari ini dan berdiri di depan mereka. Menurut catatan Sekte Pemurnian Peralatan, pemimpin sekte ini adalah orang yang paling jujur dan teguh pada tahun-tahun itu. Bang! Tiba-tiba, beberapa pembangkit tenaga dari Sekte Pemurnian Peralatan di surga surgawi berlutut di tempat. Kaki King Equipment Refiner Liu juga lemah. Dia berlutut di tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Hatinya terasa dingin. Pada saat ini, semua amarahnya sudah padam. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti nama Mo Junchen, tapi dia yang paling tahu. Meskipun sepupunya adalah wakil kepala sekte saat ini, di depan kepala sekte Mo ini, yang lainnya hanyalah ilusi. Sederhananya, dia, Raja Refiner Liu, dikutuk hari ini. Kamu benar-benar murid yang baik dari Sekte Pemurnian Peralatan. Aku telah pergi selama ribuan tahun, tetapi Sekte Pemurnian Peralatan telah dihancurkan olehmu. Bagus. Sangat bagus. Pada saat ini, Mo Junchen menatap Raja Refiner Liu dan yang lainnya dengan dingin dan tertawa marah. Jika bukan karena Suke, dia tidak akan bisa melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Sekte Pemurnian Peralatan telah menjadi sangat tercela. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal tercela seperti itu? Apakah ada perbedaan antara Sekte Pemurnian Peralatan dan Sekte Iblis? Tidak, mereka bahkan lebih hina daripada Sekte Iblis. Di malam yang dingin, kerinduanku padamu mengalir ke sungai dan berubah menjadi lumpur di musim semi untuk melindungiku. Pada saat ini, Suke berjalan melewati King Equipment Refiner Liu dan memasuki gerbang Sekte Pemurnian Peralatan sambil menyenandungkan lagu dingin. Feng Lanwu, Qin Sanli, dan Lan Xinyu mengikutinya dari dekat. Duan Jiude dan Budfest berencana untuk tinggal dan menyaksikan adegan darah mengalir ke sungai. Ketika mereka melihat Suke masuk ke gerbang Sekte Pemurnian Peralatan, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Segera, mereka berteriak, Holy Seasteriste, pada saat yang sama dan mengikuti Suke dengan tergesa-gesa.